Ayat 71, arti yang sebenarnya bukanlah mendatangi atau melewati, melainkan dibawa masuk atau memasuki neraka. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab, teman-teman, Yesus Kristus tahu dari mana dia berasal dan tahu kemana dia akan pergi. Dia mengatakan dia berasal dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa, yaitu dia kembali ke dalam surga. Dari roh kembali kepada roh. Tetapi anehnya, di dalam Quran surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 9, Muhammad tidak tahu. Dia mengatakan demikian, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan saja, dan celakanya dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya dan atas umatnya kelak, apakah mereka akan diselamatkan ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka jahanam. Dan kalau kita membaca hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3182, ini adalah hadis dari Abu Hurairah berkenaan dengan Quran surah Muhammad ayat 19, dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nabi Muhammad berkata demikian, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali. Wow, dosa apa saja ini sehingga sehari harus meminta ampun sebanyak 70 kali? Hal ini tidak kita temukan kepada Isa Al-Masih maupun Yesus Kristus, karena dia adalah suci dan kudus. Hadis ini adalah hasan sahih. Bahkan di dalam hadis Sunan An-Nasai nomor 3584, Muhammad tidak dapat menyelamatkan kaumnya. Ini adalah hadis dari Abu Hurairah. Dikatakan tatkala turun ayat dan peringatkanlah keluargamu yang paling dekat, maka Rasulullah menyeru kepada orang-orang Quraisy, kemudian mereka berkumpul. Lalu beliau berbicara kepada orang secara umum dan khusus. Beliau mengatakan, wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Hanya saja kalian memiliki kekerabatan yang akan aku sambung. Hadis tadi sama dengan hadis Sahih Muslim nomor 303 Kitab Iman. Muhammad berkata, wahai Bani Ka'b bin Lu'ay, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'b, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Syam, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Bani Abdul Muthalib, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak siksaan Allah kepadamu, selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut. Jadi jelas ya, Muhammad bukanlah juru selamat. Hal yang sama kita baca juga dalam hadis Jami' at-Tirmizi nomor 3109. Muhammad berkata, wahai sekalian kaum Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa membahayakan atau memberi manfaat atas diri kalian dari Allah. Wahai sekalian Bani Abdul Manaf, selamatkanlah diri kalian dari neraka, karena sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa membahayakan atau memberi manfaat atas diri kalian dari Allah. Jadi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim nomor 302, Muhammad mengatakan bahwa bapaknya ada di dalam neraka. Dari Anas, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Bahkan ibunya Aminah juga berada di dalam neraka. Ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 1621 Kitab Jenazah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, aku mohon izin kepada Rabbku, Tuhanku, untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Tapi yang lebih aneh lagi, di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3881 Kitab Peperangan, di dalam pertempuran Khaibar, Muhammad mengatakan bahwa golongan penduduk neraka dan surga sudah ditentukan dari sejak awalnya, dari sejak dalam tulang sulbi. Muhammad mengatakan sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia adalah dari golongan penduduk neraka, dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yang nampak oleh manusia, padahal dia sebenarnya adalah dari golongan penduduk surga. Begitu juga kita baca hal yang sama dalam hadis Musnad Ahmad nomor 9896 dari Abu Hurairah. Muhammad berkata, sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penduduk surga dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni neraka, dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang lama, kemudian Allah menutupnya dengan amalan penghuni surga, dan akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni surga. Kita baca dalam Sahih Muslim nomor 4812 Kitab Takdir,
Aisyah binti Talha dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, suatu ketika seorang bayi meninggal, maka aku katakan, beruntunglah dia, apakah dia akan menjadi burung dari burung-burung surga. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak tahukah kamu bahwa Allah telah menciptakan surga serta menciptakan penghuninya, dan menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya. Jadi menurut Muhammad, seorang bayi yang belum pernah melakukan dosa apapun juga belum tentu ketika dia meninggal pasti masuk surga, melainkan sudah ditentukan apakah dia menjadi penghuni neraka atau penghuni surga. Kisah yang sama kita baca dalam hadis Sunan An-Nasai nomor 1921. Aisyah berkata, bayi dari Ansor telah meninggal dunia, dibawa kepada Muhammad. Kemudian Muhammad melaksanakan sholat atasnya. Aisyah berkata lagi, aku mengatakan, berbahagialah bayi ini, dia adalah salah satu dari burung-burung kecil di surga. Dia belum pernah melakukan kejelekan atau dosa dan belum pernah menemuinya. Beliau bersabda, bahkan tidak seperti itu wahai Aisyah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga, menciptakan penghuninya dan menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak mereka, serta menciptakan neraka, menciptakan penghuninya dan menciptakan mereka dari tulang sulbi bapak mereka. Jadi masuk surga atau neraka ternyata sudah ditakdirkan sejak dari tulang sulbi, teman-teman. Jadi percuma saja amal dan perbuatan baikmu tidak menentukan, hanya takdir daripada Allah. Kita baca dalam hadis Sunan Abu Dawud nomor 4081 dari Umar bin Khattab ketika ditanya tentang ayat ini, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Kemudian tentang ayat ini, Umar berkata, dia pernah mendengar Muhammad berkata tentang ayat ini sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam, lalu Allah mengusap punggung Adam, tulang belakangnya, tulang sulbinya dengan tangan kanannya, hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Kemudian Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk surga, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam, hingga keluarlah keturunan Adam dari punggungnya. Setelah itu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk masuk neraka, dan mereka akan beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka. Bahkan di dalam salah satu hadis sahih, Imam Ahmad mengatakan bahwa Muhammad pernah berkata, orang kulit hitam masuk neraka loh. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah menepuk bahu Adam bagian kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti mutiara. Kemudian Allah menepuk bahu Adam bagian kiri, sehingga keluarlah anak keturunannya yang berkulit hitam seperti arang. Lalu Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Bahkan amal solehmu tidak dapat membawamu masuk ke dalam surga. Ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5982. Abu Hurairah berkata, Muhammad pernah bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya saja Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Oke?